Bayangkan, Anda memimpin salah satu perusahaan teknologi terbesar di Cina. Perusahaan yang jadi kebanggaan negeri, didukung langsung oleh pemerintah, dan memiliki misi strategis untuk membawa negara menuju kemandirian teknologi. Tapi, hanya dalam beberapa tahun, semua runtuh. Perusahaan bangkrut, karyawan kehilangan pekerjaan, investor merugi triliunan, dan Anda berakhir di kursi pesakitan, menunggu eksekusi mati. Latar belakang perusahaan. Tsinghua Uni Group didirikan tahun 1988, berasal dari Universitas Tsinghua, salah satu kampus paling prestisius di Cina. Misinya jelas, menjadi tulang punggung industri semikonduktor domestik. Pada awalnya, Uni Group fokus pada riset chip, infrastruktur teknologi, dan menjadi simbol kebangkitan teknologi Cina di tengah dominasi Barat. Dengan dukungan negara, perusahaan ini mendapat akses ke dana besar, proyek strategis, dan jalur politik yang menguntungkan. Zhao Weiguo, mantan mahasiswa Tsinghua, naik menjadi komisaris utama, memimpin ekspansi besar-besaran. Awal mula keruntuhan. Alih-alih fokus pada teknologi, di bawah Zhao, Uni Group mulai melakukan akuisisi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk properti dan bahkan judi online. Investasi miliaran yuan digelontorkan ke proyek yang tak relevan dan tak menguntungkan. 2020 menjadi titik balik. Pasar teknologi sedang bergejolak, pandemi melanda, dan Uni Group gagal membayar obligasi. Kebangkrutan mengancam, ribuan karyawan dalam ketidakpastian. Di balik layar, mulai terungkap bahwa ada praktik korupsi dan pencucian uang dalam skala masif. Skandal Zhao Weiguo. Pengadilan menemukan fakta mencengangkan, Zhao menggunakan posisinya untuk membeli properti milik perusahaan dengan harga murah, menguasai aset negara senilai 470 juta yuan. Ia juga memerintahkan pembelian jasa dari perusahaan milik kaki tangannya dengan harga jauh di atas pasar, merugikan negara 890 juta yuan. Total kerugian negara akibat aksinya mencapai lebih dari 1,36 miliar yuan atau sekitar 3 triliun rupiah. Selain itu, ia mengalirkan keuntungan ke keluarga dan teman dekatnya, membangun jaringan kekuasaan pribadi. 2023 Zhao resmi digugat. Mei 2025, pengadilan menjatuhkan vonis mati dengan eksekusi yang akan dilakukan setelah 2 tahun kurungan. Denda 12 juta yuan dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Dampak besar bagi Cina. Kasus ini bukan hanya memukul Uni Group, tapi juga reputasi industri teknologi Cina. Kepercayaan investor terguncang. Pemerintah Cina, yang biasanya sangat protektif terhadap perusahaan teknologi strategis, justru memberi sinyal keras, tidak ada yang kebal hukum. Industri chip domestik kehilangan salah satu pemain utama di saat perang teknologi dengan as sedang memanas. Restrukturisasi besar dilakukan tahun 2022, kepemilikan beralih ke Wise Road Capital dan Jiangwang Asset Management. Tapi, bayang-bayang skandal Zhao masih membekas. Kasus Zhao Weiguo adalah pengingat bahwa kekuasaan dan akses terhadap dana besar bisa menjadi pedang bermata dua. Ambisi yang tak terkendali, ditambah keserakahan, dapat meruntuhkan bahkan perusahaan yang paling kuat sekalipun. Di Cina, hukuman mati untuk korupsi besar memang bukan hal baru, tapi jarang menimpa tokoh teknologi sekelas Zhao. Banyak analis melihat ini sebagai pesan politik, pemerintah ingin membersihkan sektor strategis dari korupsi menjelang era perang dagang dan teknologi yang lebih intens. Untuk publik, ini juga jadi simbol bahwa tidak ada yang di atas hukum. Dari kampus elit, menuju puncak industri, lalu jatuh ke titik terendah, cerita Zhao Weiguo adalah drama nyata tentang ambisi, keserakahan, dan kejatuhan. Dan bagi dunia, ini adalah pengingat
bahwa dalam bisnis, integritas adalah modal paling berharga.